Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan pemberontakan ini ialah untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan mendirikannya negara Republik Indonesia Soviet. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah salah satu gerakan yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bermula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang cita-citanya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-cita tersebut sudah diwujudkan di dalam proklamasi yang dikumandangkan 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Pemberontakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kahar Muzakar ingin jadi pimpinan dan anggota APRIS. Kahar Muzakar dan anggotanya melarikan diri ke hutan tahun 1952. Sulawesi Selatan menjadi negara Islam Indonesia. Pemberontakan di Aceh. Pemberontakan dipimpin oleh Daud Berah, mantan gubernur. Pemberontakan tersebut dikarenakan status Aceh daerah istimewa yang diturunkan di bawah Provinsi Sumatera Utara, dan hal itu ditentang oleh Daud Berah. Pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar menamakan gerakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Tahun 1945, Ibnu Hajar telah resmi bergabung di negara Islam Indonesia. Perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa kemerdekaan. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan masih terbilang belum stabil, dikarenakan faktor atau permasalahan pada masa tersebut. Yang pertama ada permasalahan inflasi. Bangsa Indonesia mengalami inflasi terlalu tinggi atau hiperinflasi, dikarenakan mata uang Jepang yang beredar tidak terkendali. Pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku, dikarenakan belum memiliki mata uang tersendiri. Kas kosong, pajak, dan bea sangat kecil. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah memberikan kebijakan berlakunya Dejavase Bank, mata uangnya Hindia Belanda, dan mata uangnya penduduk Jepang. Yang kedua ada blokade laut yang dilaksanakan oleh Belanda pada bulan November 1945 yang berakibatan menutupnya pintu keluar perdagangan Indonesia, yang berakibatan barang-barang milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat barang-barang impor. Tujuan Belanda melakukan blokade laut ini untuk meruntuhkan ekonomi di Indonesia. Dan upaya menghadapi blokade laut ini, yang pertama, melaksanakan program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dan disetujukan oleh BPKNIP. Dan pinjaman itu sebesar 1 miliar dan dibayarkan atau dilunaskan selambat-lambatnya 40 tahun. Dan program itu sukses, dan kesuksesan itu adalah bukti dukungan rakyat kepada negara. Kedua, melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan beras sebanyak 500.000 ton, dan sebagai imbalannya India mengirimkan pakaian ke Indonesia. Selain bersifat ekonomis, mengirimkan barang ke India juga bersifat politis. Dikarenakan India adalah negara Asia yang mendukung perjuangan diplomatik. Yang ketiga ada mengadakan hubungan dagang langsung di luar negeri. Dirintis oleh Banking and Trading and Cooperation, BTC atau Bank Semi Pemerintah. Awal transaksi pertama pada pihak Amerika Serikat
yang membeli barang ekspor, dan usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Dan program itu berhasil menjual barang-barang ekspor ke orang-orang dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Saya Tasya Fabia Zahra dari kelas 9B. Kehidupan masyarakat Indonesia pada kemerdekaan. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah A. Kehidupan. Setelah merdeka, segala bentuk diskriminal rasial dihapuskan dan warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. B. Pendidikan. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan. Seusai menyelesaikan tugasnya, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak bangsa supaya menjadi warga negara yang berguna. C. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian bermunculan lagu bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis. Lagu tersebut antara lain adalah Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, Bagimu Negeri, beserta lain-lain. Saya Maria Kama Sofia. Perjuangan diplomasi. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia pantas untuk dipertahankan dan dibela. 1. Perundingan Linggajati. Ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini dilaksanakan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini dilaksanakan tanggal 10 November 1946. Ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Delegasi Indonesia, ketua delegasinya adalah Sultan Syair. Belanda, ketua delegasinya adalah Willem Schmidhorst. Inggris, ketua delegasinya adalah Lord Kircher. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Bangsa Belanda harus meninggalkan Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia wajib bergabung dalam Commonwealth. Bagi Indonesia, 1. Indonesia dapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara. 2. Muncul pihak yang mendukung dan menolak perundingan di kalangan rakyat Indonesia. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan damai. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan NKRI. Mereka ingin melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia. Penyebab utama munculnya gerakan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan yang ada di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. 3. Pemberontakan Andi Aziz.
Peristiwa pemberontakan terjadi pada 5 April 1950, berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Menurut Andi Aziz, hanya tentara APRIS dan KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Pasukan Andi Aziz kemudian beraksi dengan menduduki beberapa tempat di Makassar seperti pos militer, serta menahan Kolonel A.J. Mokoginta. Pasukannya kemudian ditangkap oleh militer di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. 4. Pemberontakan PRI dan Permesta. Pemberontakan terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, disebabkan karena jatah keuangan yang diberikan tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Selanjutnya dibentuk anggota dewan, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguhi di Sumatera Utara. Puncak pemberontakan terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI, diikuti oleh Permesta pada tanggal 17 Februari 1958 di Sulawesi. Pada tanggal 29 Mei 1961, PRRI akhirnya menyerah. Pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, dan PRRI atau Pramesta merupakan batu ujian bagi ideologi nasional Pancasila. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kekompakan TNI, maka pemerintah berhasil mengatasinya. Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika membawa keuntungan bagi Indonesia, yaitu dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Konferensi Asia Afrika juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. 2. Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah darat Indonesia. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal hasil bebas mengurangi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 2 PBB tahun 1982. 2. Perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran pada tanggal 20 Maret 1950.
Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp250 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. B. Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing diberikan bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan Banteng dimulai pada bulan April tahun 1950. Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh hal berikut. Pertama, para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan perusahaan non-bumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumsi. 3. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. 4. Pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. 6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. C. Nasionalis perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan mencabut hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambilan, penyitaan, dan pengusahaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. D. Finansial ekonomi. Pada masa kabinet Burhanuddin harap Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk menurunkan masalah finansial ekonomi perundingan. Ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK berdasarkan atas Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat perjanjian lain.